Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sehari kemudian, Su-han, dengan kulit kemerahan, datang lagi ke kamar tempat Ren Qinghuan berada. Su-sue sedang duduk di sini, mengobrol dengan ibunya. Lagi pula, mereka sudah lama tidak bertemu, dan mereka dipisahkan oleh gugusan bintang, jadi mereka masih sangat merindukan satu sama lain. Namun ketika Su-han masuk, Su-sue langsung berdiri dan berkata, "Ayah sudah datang, kalau begitu Suer pergi dulu, gadis kecil, jangan belajar." Su-han melotot padanya. Su-sue terkikik dan menutup pintu untuk Su-han dan Ren Qinghuan tanpa berkata apa-apa lagi. Ren Qinghuan masih menyendiri, tetapi lebih rapuh dan kuat dari sebelumnya, terutama setelah melahirkan Su-sue. "Duduklah," katanya ringan. Su-han mengangkat bahu dan duduk di hadapan Ren Qinghuan. Sebelum dia bisa berbicara, Ren Qinghuan berkata, "Menurut kepribadian Yuhui, dia pasti tidak akan menanyaimu, tapi aku ingin tahu apa yang terjadi dengan Qin Yun." "Salah paham," kata Su-han tanpa daya. "Kurasa itu bukan salah paham. Qin Yun jelas sangat peduli padamu, kalau tidak, dia tidak akan terlihat seperti itu sebelumnya. Sebagai seorang wanita, aku bisa membaca pikirannya. Saat kami muncul, dia pasti sedikit kecewa, sama seperti aku dulu," kata Ren Qinghuan lagi. Su-han mengangkat sudut mulutnya, bergegas maju, dan mengangkat Ren Qinghuan di tengah seruannya. "Apa yang kau lakukan di siang bolong?" Wajah cantik Ren Qinghuan memerah. "Kalau begitu, kita bisa melakukannya malam ini," goda Su-han. "Kamu, ayo bicara bisnis, jangan lakukan ini," kata Ren Qinghuan dengan marah. Meski berkata begitu, dia memegang bahu Su-han erat-erat dan tidak mau melepaskannya. "Apakah kamu masih kecewa sekarang?" Su-han bertanya dengan lembut. "Aku, Hari lain berlalu, dan Su-han keluar dari ruangan dengan senyum puas. Akan tetapi, kemerahan di wajahnya tampak sedikit berkurang. Pada waktu berikutnya, setiap orang punya satu hari, berjalan melalui setiap ruangan satu demi satu, seperti seorang kaisar di dunia fana yang membalik sebuah tanda. Pada hari ketiga, kemerahan di wajah Su-han benar-benar hilang, tetapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya, dan bahkan memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Pada hari keempat, wajahnya tidak hanya kehilangan warna kemerahannya, tetapi juga menjadi sedikit pucat, dan senyum yang selalu ada di sudut mulutnya juga sedikit memudar. Pada hari kelima, senyumnya lenyap dan wajahnya pucat. Pada hari keenam, pupil matanya cekung, seolah-olah ia tidak tidur selama bertahun-tahun. Lingkaran hitam di sekitar matanya agak gelap, dan ia berjalan sempoyongan. Hari ketujuh juga merupakan hari terakhir. Tawa puas Mu Jingshan terdengar dari dalam ruangan. Adapun Su-han, dia membuka pintu, rambutnya acak-acakan, dia kurus, dan dia merasa pusing dan linglung. Dia melarikan diri dengan panik dan kebetulan bertemu Qin Yun yang berjalan ke arahnya dari tidak jauh. Melihat penampilan Su-han, wajah cantik Qin Yun berubah. Ia segera membantunya dan bertanya, "Su Baliu, ada apa denganmu?" Setelah Su-han mengungkapkan identitasnya, dia mengubah kata-katanya untuk memanggilnya Su Sun, tetapi di bawah kegugupannya, dia masih memanggil nama yang paling tepat di dalam hatinya. Dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan sesuatu. Su-han melambaikan tangannya sedikit dan berkata sambil tersenyum paksa, "Tidak apa-apa. Apakah kamu baik-baik saja?" Qin Yun mengerutkan kening. "Kultivasimu masih bagus, tapi napasmu tidak teratur. Kau terlihat sangat lemah, seolah-olah kau baru saja menderita penyakit serius. Mungkinkah kau diserang serangan balik saat kultivasimu lagi?" Tidak, sungguh tidak." Su-han tampak malu. "Jadi, ada apa denganmu?" Qin Yun bertanya dengan cemas. "Apakah kau ingin aku meminta Master Istana Timur dan yang lainnya untuk datang menemuimu? Kau dulu sangat kuat, tetapi sekarang kau hanya berada di alam roh ilahi. Jika kau benar-benar terluka selama latihanmu,
Master Istana Timur dan yang lainnya pasti bisa membantumu. Ki dan darah klan iblis seperti kristal darah iblis luar. Perbedaannya adalah ki dan darah dapat meningkatkan kekuatan kultivasi, terutama untuk kultivasi fisik, sementara kristal darah hanya dapat meningkatkan kultivasi fisik, tetapi juga dapat memperpanjang umur. Su Han berkata, klan iblis tidak bisa dianggap sebagai kultivator fisik, tetapi baik itu ki dan darah mereka maupun benda-benda di dunia iblis, semuanya memiliki efek dan manfaat yang luar biasa bagi para kultivator fisik. Jutaan orang di klan perang semuanya adalah kultivator fisik paling menjanjikan di dunia. Kalian tidak seperti kultivator seni bela diri. Kalian tidak memiliki hambatan sama sekali. Ini hanya masalah sumber daya. Oleh karena itu, sekte kami sangat optimis terhadap kalian dalam perjalanan ke dunia iblis ini. Sesuai dengan keinginan Master Sekte Su, klan Zan pasti akan menjalankan misinya. Suan Yuan Sengi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, selain klan perang, semua orang juga harus melakukan yang terbaik. Su Han melanjutkan, ada rumor bahwa alam iblis adalah medan perang kuno terakhir, yang dibuka oleh para makhluk perkasa kuno yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertarung. Mungkin ada pemakaman para makhluk perkasa kuno di sana, serta beberapa benda yang mereka miliki semasa hidup mereka. Ini adalah keberuntungan besar bagi seniman bela diri dan penyihir. Apakah kau mengerti maksudku? Semua orang berdiri dan berkata, saya mengerti. Keesokan paginya, Su Han menemukan Ratu Kehancuran. Ada apa? Tanya Ratu Kehancuran. Dia tidak peduli dengan identitas Su Han sebagai kaisar naga iblis kuno, dan dia tidak mengaguminya seperti orang lain. Su Han sudah terbiasa dengan nada bicaranya. Dari kehidupan sebelumnya hingga sekarang, nada bicaranya selalu seperti ini. Aku ingin mendapatkan beberapa batu kenaikan, kata Su Han. Sulit, Ratu Kehancuran berkata. Kalian juga harus tahu bahwa lebih dari 80 hingga 90% batu kenaikan dikuasai oleh pasukan utama di area level 6 dan level 7. Sebagian kecil dikuasai oleh pasukan di area level 5. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah level 5, kecuali beberapa orang yang beruntung, hampir mustahil untuk mendapatkan batu kenaikan. Su Han mengangguk pelan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa batu kenaikan hampir dimonopoli sejak lama. Jumlah total batu kenaikan umat manusia mungkin hanya sekitar 3 juta. Mustahil bagimu untuk membiarkan semua orangmu memasuki batu kenaikan, kata Ratu Kehancuran lagi. Su Han mendesah tak berdaya, tentu saja aku tahu ini, tapi aku ingin mendapatkan batu kenaikan sebanyak mungkin, agar bisa menerima sebanyak mungkin orang. Sang Ratu Kehancuran terdiam sesaat. Dia secara alami tahu bahwa semua orang di Sekte Phoenix adalah jenius, dan jumlahnya sangat mengerikan, terutama klan perang, yang anggotanya sendiri berjumlah hampir 6 juta. Klan perang adalah salah satu dari 10 ras utama di galaksi Bima Sakti. Kekuatan fisik mereka sungguh mengerikan. Markas klan perang di Tanah Suci menjaga satu area, dan bahkan aliansi bintang pun tak berani memprovokasi mereka. Bukannya aku tidak berani, tapi aku tidak mau. Pada dasarnya, dengan keterbatasan sumber daya Star Alliance, jika tidak ada Yuan Ling, mustahil untuk bersaing dengan kekuatan besar di Tanah Suci yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dari segi kohesi saja, Star Alliance sangat buruk. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika Yuan Ling jatuh saat ini, Star Alliance akan langsung hancur dan runtuh dalam sekejap. Klan perang begitu kuat sehingga jumlah mereka di Sekte Phoenix saja melebihi jumlah total klan perang di wilayah suci. Tentu saja, Su Han harus berusaha sebaik mungkin untuk melatih mereka. Belum lagi, ada pula para jenius dari kelompok Garda Ilahi Utama. Khususnya bagi para anggota Garda Suci Dingin Suci, jika tidak dilatih dengan baik, kebugaran fisik mereka akan benar-benar terbuang sia-sia. Namun, jumlah batu kenaikan terbatas, dan kebanyakan dimonopoli dan tidak akan mudah diambil. Su Han ingin membiarkan semua orang masuk, tetapi itu mustahil. Dewa kuno Tai Chi sudah mati.
Kau dan Dewa Iblis kuno adalah dua dewa di kuil para dewa. Dewa kuno Tai Chi tidak terlalu terkenal, tetapi kau terkenal di bidang bintang atas. Dengan permohonanmu, jika kau benar-benar ingin membeli batu kenaikan, kau pasti bisa membelinya, kata Su Han lagi. Dapatkah aku dibandingkan denganmu, Kaisar Naga Iblis kuno? Tanya Ratu Kehancuran. Aku berbeda. Aku hanya punya gelar kosong sekarang, dan pasukan teratas di bidang bintang superior hampir sudah mengambil posisi mereka. Siapapun yang berani menjualnya kepadaku pasti akan menyinggung aliansi bintang, kata Su Han. Aku juga. Semua orang tahu aku di pihakmu, kata Ratu Kehancuran. Aku tahu, tapi kau bukan aku. Pasukan-pasukan besar itu mengendalikan batu kenaikan, tapi mustahil bagi mereka untuk menggunakan semuanya. Siapa yang bisa meninggalkan uang itu? Kata Su Han. Pasukan teratas secara alami memiliki banyak orang, tetapi hanya ada sedikit orang jenius. Bagi mereka, lebih baik menjual batu kenaikan demi uang daripada memberikannya kepada orang biasa. Lagi pula, batu Ascension saat ini setidaknya bernilai ratusan juta kristal ilahi. Meminjamnya boleh saja, tetapi jika dijual permanen seperti ini, harganya mungkin akan lebih tinggi lagi. Kamu terlalu memikirkannya. Ratu Kehancuran melirik Su Han dan berkata perlahan, kau memang pintar, tapi mereka juga bukan orang bodoh. Karena mereka sudah berdiri di sisi yang berlawanan denganmu, mereka pasti akan menggunakan berbagai cara untuk mengekangmu dan perkembangan pasukanmu. Belum lagi melakukan hal bodoh seperti membantumu. Semua orang suka kristal ilahi, tapi mereka juga tidak kekurangan kristal ilahi. Kau seharusnya lebih tahu ini daripada aku. Su Han mengerutkan bibirnya sambil berpikir. Apa yang dikatakan Ratu Kehancuran tentu saja benar. Pasukan-pasukan teratas itu memang sangat menyukai kristal ilahi, tetapi mereka sebenarnya tidak kekurangan kristal ilahi untuk saat ini. Selain konsumsi perang yang besar, cadangan kristal ilahi pasukan ini telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Itu artinya aku tidak akan pernah bisa mendapatkan batu kenaikan ini. Setelah sekian lama, Su Han tiba-tiba tersenyum pahit. Kau boleh mendapatkannya, tapi jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Semuanya berasal dari para pembudidaya biasa. Jika ada kekuatan yang benar-benar ingin menjualnya kepadamu, seharusnya bukan mereka yang melawanmu, kata Ratu Kehancuran. Su Han terdiam. Ini adalah momen paling sensitif. Terlalu dekat dengannya sama saja dengan menyinggung Star Alliance. Setidaknya untuk saat ini, kekuatan Star Alliance masih jauh lebih besar daripada Su Han. Meskipun Su Han telah memberitahu dunia bahwa Yuan Ling terjebak di alam iblis ekstrateritorial, hanya sedikit orang yang mempercayainya. Bagaimanapun juga, dia adalah Tuhan Suci Galaksi Bima Sakti, yang terkuat di antara seluruh umat manusia, dan seorang master. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, Su Han tetap berusaha sebaik mungkin untuk meminta Yunwang Mansion, Baihua Mansion, Kuil Para Dewa, Istana Pengadilan Manusia, Del, untuk membantunya membeli batu kenaikan. Tentu saja, semua orang tahu bahwa sebenarnya Su Han yang membelinya, tetapi kekuatan ini tidak akan menyeret Su Han keluar. Tak seorang pun tahu kapan tangga menuju surga akan terbuka. Bahkan para dewa kuno puncak pun tak mampu menjelajahi alam super rahasia ini. Dalam proses perolehan batu kenaikan, negosiasi antara orang suci roh kuno dan iblis besar akhirnya membuahkan hasil. Inkarnasi Sang Santo turun secara khusus hanya untuk memberitahu bidang bintang yang lebih tinggi mengenai masalah ini. Hampir persis seperti yang diharapkan Su Han. Klan iblis mundur sementara dan berhenti berperang, tetapi hanya selama 100 tahun. Dalam 100 tahun ini, kedua ras dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk memasuki wilayah bintang superior atau dunia iblis. Mereka yang berada di alam dewa surgawi, alam dewa kuno, raja iblis, dan iblis kuno tidak akan menyerang orang-orang dari kedua ras tersebut, tetapi mereka yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu dapat memulai perang sesuka hati. Setelah mengetahui hal ini, banyak sekali orang yang langsung terdiam.
Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa ini paling lama hanya 100 tahun ruang bernapas bagi umat manusia. Lagi pula, 100 tahun berlalu dengan sangat cepat. Klan iblis pasti menggunakan ini untuk mendeteksi mengapa penguasa Yuanling belum muncul. Mereka bahkan meragukan apakah Yuanling masih berada di galaksi Bima Sakti, atau dengan kata lain, apakah dia masih hidup. Terlepas dari apakah mereka hilang atau masih hidup, begitu dipastikan Yuanling tidak dapat mengambil tindakan, klan iblis akan kembali lagi. Adapun fakta bahwa masing-masing klan dapat dengan bebas memasuki dunia kedua klan berdasarkan kemampuannya sendiri, hal ini sebenarnya memiliki keuntungan bagi klan iblis. Mereka sudah hampir menaklukkan gunung batas klan, yang setara dengan tampil di medan bintang superior, dan tidak perlu menggunakan metode lain. Jika manusia ingin memasuki dunia iblis, mereka memerlukan cara tertentu. Dunia iblis adalah dunia yang terpisah. Tanpa Laut Suci, Suhan tidak akan bisa mengirim umat manusia ke sana, apalagi kekuatan lain. Ini kesempatan bagus. Setelah mendengar transmisi suara dari penguasa Istana Yun, mata Suhan berkedip. Sudah beberapa hari berlalu, tetapi batu kenaikan yang berhasil kubeli sangat sedikit. Sepertinya mereka enggan menjualnya kepadaku. Bahkan para kultivator biasa pun takut menyinggung aliansi bintang. Selama perjalanan ke dunia iblis ini, aku bisa menggunakan Laut Suci untuk memindahkan manusia ke sana tanpa batasan. Jika orang atau kekuatan lain tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa melewatiku. Terima kasih, leluhur suci Guling. Meskipun hanya 100 tahun, itu sudah cukup untuk saat ini. Mengambil napas dalam-dalam, Suhan segera mengirim pesan kepada Tuan Istana Pangeran Yun. Setengah hari kemudian, berita itu menyebar ke seluruh bidang bintang atas. 3 hari kemudian, kedua ras akan dapat berkomunikasi satu sama lain. Iblis di bawah alam Kaisar Iblis dan alam Kaisar Iblis dapat memasuki wilayah bintang atas sesuka hati, dan umat manusia kita tidak dapat menghentikan mereka. Suhan, Kaisar Naga Iblis kuno, memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Ia dapat menggunakan Laut Suci untuk memindahkan para kultivator manusia di bawah alam dewa surgawi ke dunia iblis untuk menemukan benda-benda suci dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada batasan jumlah orang yang bisa dipindahkan kali ini, tetapi setiap orang yang ingin memasuki dunia iblis harus menyerahkan setidaknya 1 batu kenaikan. Selain membantu pemindahan, Su Zun juga akan memberikan 5 juta kristal suci sebagai kompensasi atas batu kenaikan tersebut. Seperti yang kita semua tahu, alam iblis adalah medan perang kuno terakhir. Sejumlah besar peninggalan kuno masih tersisa di dalamnya. Para individu kuat pernah mendapatkannya dan langsung dipromosikan dari alam dewa surgawi ke alam dewa kuno. Beberapa bahkan naik beberapa tingkat lebih tinggi. Selain itu, darah dan energi ras iblis juga memiliki pengaruh besar terhadap umat manusia. Bisa dibilang seluruh dunia iblis penuh dengan harta karun. Bagaimana memilihnya, kalian putuskan sendiri. Ketika berita ini keluar, hal itu segera menggemparkan jagat bintang. Seperti yang dikatakan Tuan Pangeran Yun, dunia iblis adalah medan perang kuno terakhir. Banyak orang tahu tentang ini, dan beberapa orang bahkan telah memverifikasinya hingga taraf tertentu. Oleh karena itu, setelah hasil negosiasi antara orang suci roh kuno dan iblis besar keluar, banyak sekali pembudidaya dan kekuatan segera memeras otak mereka untuk mencoba memasuki dunia iblis. Ketika kedua ras tersebut berperang besar, seorang pria kuat memimpin ras manusia ke dunia iblis dan memperoleh banyak harta di sana. Sekalipun apa yang dikatakan Tuan Pangeran Yun agak dibesar-besarkan, kita harus mengakui bahwa sebenarnya ada banyak keberuntungan di dunia iblis. Situasinya sekarang berbeda dari tahun itu. Kedua ras sepakat bahwa orang-orang kuat di atas alam dewa surgawi dan alam raja iblis tidak akan bertindak. Dengan kata lain, jika perang benar-benar pecah, orang terkuat paling banyak berada di alam dewa mendalam umat manusia. Pembatasan semacam ini, terutama bagi para jenius top, adalah kesempatan terbaik dan sempurna.
Orang-orang seperti keturunan 9 dewa dan 4 putra bintang secara alami tidak mau menyerah. Namun, syarat yang ditawarkan Su Han langsung mendinginkan hati mereka yang gelisah. 1 batu kenaikan untuk setiap orang. Dan, setidaknya, dengan kata lain, jika kekuatan yang melawan Su Han ingin memasuki dunia iblis melalui Laut Suci, mereka harus membawa lebih banyak batu kenaikan. Ambil contoh kekuatan-kekuatan besar seperti Sekte Rui dan Istana Liu He. Mereka memiliki lebih dari 100 juta kultivator dan ratusan ribu jenius. Karena dunia iblis tidak membatasi jumlah orang, orang-orang berbakat ini pasti akan masuk. Dalam kasus ini, Anda harus membayar sedikitnya ratusan ribu batu kenaikan. Bagaimana ini mungkin? Jumlah total batu kenaikan yang dimiliki umat manusia hanya sekitar 3 juta. Belum lagi Istana Liu He dan Sekte Rui, entah mereka memiliki ratusan ribu batu kenaikan atau tidak, kalaupun ada, mustahil bagi mereka untuk mengeluarkan semuanya. Jika tidak, apa yang harus kita lakukan ketika tangga menuju surga terbuka? Su Baliu, jangan pergi terlalu jauh. Setiap orang dapat 1 batu kenaikan, tapi kamu cuma perlu bayar 5 juta kristal ilahi. Kenapa kamu nggak langsung rampok aja? Kau hina dan tak tahu malu. Sekalipun aku tidak memasuki dunia iblis, aku takkan pernah berkompromi denganmu. Yang disebut Kaisar Naga Iblis kuno hanya punya beberapa trik ini. Suara-suara seperti itu tak terhitung jumlahnya terdengar di wilayah bintang yang superior. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. 1 hari kemudian, komunikasi antara kedua kelompok etnis akan resmi dimulai. Kabar datang dari Gunung Batas Klan bahwa klan iblis berpindah kubu. Hampir semua iblis yang awalnya berada di stasiun utama telah dipindahkan, dan mereka yang muncul kembali semuanya adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Mudah untuk menduga bahwa dia pasti seorang jenius dari klan iblis. Mereka pasti sangat ingin memasuki ranah bintang superior dan tidak sabar menunggu. Berbicara tentang para jenius iblis, perlu disebutkan tingkatan para jenius tersebut. Sama seperti daftar para jenius di bidang bintang superior, serta keturunan 9 dewa dan 4 putra bintang, para jenius klan iblis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Namun pembagian levelnya sangat sederhana, yakni level spiritual, level keabadian, level dewa, dan level orang suci, yang mana setara dengan 4 alam bintang utama milik umat manusia. Ini bukan kebetulan. Kitab-kitab kuno mencatat bahwa ada 2 alasan mengapa klan iblis menggunakan tingkatan ini untuk membagi kekuatan para jenius. Salah satu alasannya adalah karena 4 garis keturunan mereka. Alasan kedua adalah karena ejekan mereka terhadap umat manusia. Sebagian besar leluhur iblis jenius tingkat spiritual hanya sebanding dengan para kultivator alam spiritual umat manusia. Ini juga merupakan tipe terlemah di antara 4 bidang bintang utama umat manusia. Para jenius dan iblis tingkat abadi mewarisi energi dan darah leluhur mereka di alam abadi. Peluang mereka untuk meningkatkan energi dan darah mereka ke tingkat dewa setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu sangat kecil. Para jenius dan iblis tingkat dewa tidak kalah kuatnya dengan mereka yang berada di 4 daftar bidang bintang superior, surga, bumi, Xuan Huang, dan yang terbaik di antara mereka bahkan sebanding dengan keturunan dari 4 bintang besar dan 9 dewa besar. Iblis jenius tingkat orang suci terakhir, dengan kualifikasi terkuat. Setiap iblis jenius yang dinilai tingkat Sein, memiliki energi dan darah suci di dalam tubuhnya. Mereka memiliki banyak metode dan tubuh yang sangat kuat, yang dapat dengan mudah menekan para jenius di bidang bintang atas. Mereka yang memiliki keuntungan terbesar dalam berkomunikasi satu sama lain antara kedua ras adalah para jenius dan setan tingkat orang suci ini. Kultivasi mereka juga terbatas pada alam Raja Iblis dan alam Raja Iblis, tetapi mereka memiliki energi dan darah seorang suci serta berbagai bakat. Jika mereka bertarung, mereka mungkin tidak akan terkalahkan, tetapi mereka masih bisa menang. Dibandingkan dengan mereka, ras manusia di wilayah bintang atas agak dirugikan. Ras manusia juga memiliki para jenius suci,
Tetapi mereka semua berada di alam suci dan tidak dapat turun ke wilayah bintang atas. Oleh karena itu, ketika kedua ras berkomunikasi satu sama lain, lebih dari 90% manusia jenius akan memilih memasuki dunia iblis untuk menghindari pertemuan dengan para jenius iblis papan atas ini. Periode 100 tahun baru saja dimulai, dan kedua ras tidak akan memulai perang, tetapi para jenius dari kedua belah pihak dapat saling menantang. Orang yang ditantang dapat menolak untuk menerima tantangan tersebut, tetapi apa akibatnya jika mereka benar-benar menolak menerima tantangan tersebut? Reputasi rusak, kekuatan iman sangat berkurang, status merosot, dan nama tidak layak menyandang status. Bagi para kultivator di wilayah bintang superior, musuh terbesar umat manusia adalah klan iblis. Kedua ras bertarung sampai mati. Jika ras manusia atau ras Tianjiao menolak bertarung, apapun alasannya, orang-orang akan berpikir bahwa mereka takut pada pihak lain. Sederhananya, ini adalah kepengecutan dan kurangnya keberanian. Dalam arti yang lebih luas, ini dimaksudkan untuk menghancurkan ambisi umat manusia dan meningkatkan prestise para iblis. Oleh karena itu, jika tantangan benar-benar terjadi, meskipun Anda bukan lawannya, Anda akan tetap menerima tantangan tersebut alih-alih menolaknya. Para jenius suci dan iblis akan segera tiba. Pilihan terbaik bagi banyak jenius di bidang bintang superior adalah memasuki dunia iblis. Tetapi mereka tidak memiliki cara untuk memasuki dunia iblis dan hanya dapat melewati Laut Suci. Namun, Laut Suci dikendalikan oleh Suhan. Jika dia ingin menggunakannya, dia harus mengeluarkan batu surgawi. Batu kenaikan, yang awalnya bernilai lebih dari 100 juta, direduksi menjadi 5 juta, hanya 5% dari nilai aslinya. Membayangkannya saja sudah membuat orang merasa tidak seimbang. Namun, mereka tidak punya pilihan. Di depan markas besar Yunwang Mansion, 5 departemen intelijen militer muncul, membentuk pasukan dan menyebar ke segala arah. Mereka hanya mengungkapkan 10 pintu masuk dan keluar, dan di ujung 10 pintu masuk dan keluar ini, ada beberapa meja. Banyak utusan istana Yunwang duduk di depan meja, memegang kristal ingatan di tangan mereka, dengan senyum, bahkan sarkasme, di wajah mereka, menatap antrian panjang di seberang mereka. Orang-orang ini semua menggunakan batu kenaikan untuk ditukar dengan kualifikasi untuk memasuki dunia iblis. Mereka tidak mengubah wajah atau pakaian mereka, dan mudah untuk mengenali bahwa lebih dari 60% dari mereka berasal dari pasukan musuh Suhan. Saat Tuan Istana Pangeran Yun mengumumkan berita itu, mereka menjadi sangat marah dan mengutuk. Namun pada saat ini, merekalah yang tiba di sini paling cepat dan menggunakan batu kenaikan untuk ditukar dengan kualifikasi memasuki dunia iblis. Utusan istana yang bertanggung jawab atas masalah ini ingat dengan jelas bahwa orang-orang ini telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan berkompromi dan tidak akan memberikan batu kenaikan kepada Suhan. Selanjutnya, kata Qin Yun ringan. Tanpa mengangkat kepalanya, dia meletakkan batu kenaikan satu persatu ke dalam cincin penyimpanan, sambil berpikir bahwa bajingan kotor itu punya cara. Aku menawar 200 juta kristal ilahi untuk membelinya, tapi kau tidak mau menjualnya. Sekarang harganya 5 juta kristal ilahi, dan kau menjualnya lebih cepat daripada orang lain. Sungguh tidak tahu malu. Nama orang lain datang di depannya, dan Qin Yun menundukkan kepalanya dan berkata, "Ye Liu Chen." Terdengar suara rendah dari seberang. Qin Yun berhenti sejenak dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat penampilan orang lain dengan jelas, sudut-sudut mulutnya yang indah tak kuasa menahan senyum yang menggetarkan. "Hei, bukankah ini keturunan Kaisar Awan?" Qin Yun bersandar dan berkata perlahan, "Bagaimana mungkin? Dengan sarana keturunan Kaisar Awan, mereka belum menemukan cara untuk memasuki dunia iblis." Qin Yun juga mengetahui sesuatu tentang keturunan Kaisar Yun dari Suhan. Ia tahu bahwa orang ini bermuka dua, munafik, dan menjijikkan. Ye Liu Chen tidak mengatakan apa-apa, menatap Qin Yun, wajahnya sedikit pucat. "Apakah kau berencana menggunakan batu kenaikan untuk mendapatkan kualifikasi?"
Kim Yun tampak tidak melihat ekspresinya dan bertanya lagi. Ya, Ye Liu Chen berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosinya. Hehe, Kim Yun tersenyum, lalu raut wajahnya berubah. Ia tiba-tiba berteriak, kau adalah keturunan Kaisar Awan, salah satu dari 9 Dewa Agung. Seharusnya kau menjaga wilayah bintang superior dan menekan para jenius iblis itu. Tapi kau begitu pengecut sampai-sampai kau mencoba menghindari pertemuan dengan klan iblis dengan cara seperti ini. Sungguh memalukan. Ye Liu Chen sendiri munafik dan bisa berpura-pura, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Tetapi setelah serangkaian kejadian, dia benar-benar tidak bisa tetap tenang, terutama setelah Kim Yun mengatakan ini, mentalnya hampir meledak. Aku tidak seburuk yang kau katakan. Aku hanya ingin pergi ke dunia iblis untuk mencari peruntungan. Apa itu salah? Ye Liu Chen menggeram. Kau hanyalah penjahat yang telah meraih kesuksesan. Jika kau punya nyali, maka kau harus tetap di wilayah bintang superior. Aku tidak butuh batu kenaikan, aku juga tidak butuh 5 juta kristal ilahi. Kenapa aku tidak masuk ke dunia iblis saja? Kata Kim Yun sinis. Ekspresi Ye Liu Chen tiba-tiba menjadi lebih buruk. Apakah kamu akan mengubahnya atau tidak? Tanya Ye Liu Chen. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal ini padamu? Kim Yun sama sekali tidak tampak marah, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan berubah atau tidak? Tentu saja, kalau tidak, untuk apa aku datang ke sini? Ye Liu Chen menggertakkan giginya. Kalau begitu, keluarkan batu kenaikan itu. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Teriak Kim Yun. Tubuh Ye Liu Chen bergetar, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan kultivasinya. Namun, Departemen Intelijen Militer ada di sisinya, dan para ahli yang dibawanya telah diisolasi paksa di luar istana Pangeran Yun. Beraninya dia bersikap lancang. Brak, dia membanting batu surgawi ke meja di depan Kim Yun, menyebabkan retakan muncul di meja. Mengapa kamu begitu galak? Kim Yun memelototinya, lalu berkata dengan tenang, tempatmu sudah tercatat. Datanglah ke sini lusa pagi. Tidak akan ada yang datang terlambat. Ye Liu Chen tidak pergi, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Oh, ya, masih ada 5 juta kristal ilahi. Kim Yun mengangkat bahu dan melanjutkan, maaf, tapi meja ini terbuat dari kayu suci berkualitas tinggi berusia miliaran tahun yang dikumpulkan dari Gunung Agung di Tanah Suci. Kau merusaknya, jadi 5 juta kristal ilahi itu kompensasimu. Sejujurnya, meja ini bernilai setidaknya 10 triliun kristal ilahi. Aku beruntung tidak meminta uang itu padamu. Mata Ye Liu Chen melebar dan dia menatap Kim Yun dengan tak percaya. Sungguh sulit baginya untuk membayangkan bahwa dia adalah seorang manusia, seorang wanita, dan wanita yang begitu cantik. Sungguh tidak tahu malu sampai sejauh ini. Apa-apaan kayu suci kelas atas berusia miliaran tahun ini? Apa-apaan ini yang berasal dari Tanah Suci? Kalau memang kualitasnya setinggi itu, bagaimana mungkin bisa retak semudah itu? Juga, kristal suci senilai 10 triliun. Beraninya kau mengatakan itu. Su Baliu konon cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara, tapi dia enggan memberikan 5 juta kristal suci saja. Aku telah melihat kebenarannya hari ini. Ye Liu Chen menarik napas dalam-dalam. Bukannya dia tidak mau memberikannya padamu, tapi aku yang tidak mau, mengerti? Kim Yun menunjukkan ekspresi jijik. Ye Liu Chen berbalik dan pergi. Jika dia terus di sini, dia akan marah sampai mati. Dia awalnya berencana bahwa setelah Kim Yun mengeluarkan 5 juta kristal ilahi, dia akan menolaknya begitu saja, yang juga akan menunjukkan identitasnya sebagai keturunan Kaisar Yun. Lagi pula, jumlahnya hanya 5 juta, dan dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Tapi yang tidak saya duga adalah mereka tidak mengembalikannya. Dia bukan saja tidak memberikannya, tetapi dia juga mengejeknya, sehingga dia tidak punya alasan untuk membantah. Tuan Qin, hebat sekali. Seseorang di sebelahnya mengacungkan jempol pada Kim Yun. Senyum Kim Yun memudar, dan dia mendengus dingin,
kamu tidak bisa memperlakukan orang seperti ini dengan baik. Cek, lagi pula, dia kan keturunan Kaisar Awan. Kayaknya dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dia akan menderita berkali-kali lipat di masa depan. Hahaha. Tuan Qin sangat perhatian pada Su Zun. Kalau Su Zun tahu ini, dia pasti akan sangat senang. Ya, ngomong-ngomong, kapan Tuan Qin dan Su Zun akan melangsungkan pernikahan mereka? Kita semua rekan kerja, jadi mereka pasti mengundang kita. Wajah Qin Yun memerah, dan dia berkata dengan marah, kalian semua sangat malas, ya. Rumah Pangeran Yun, di dalam istana. Suo Ying meletakkan kristal transmisi suara di tangannya dan berkata kepada Su Han, telah dipastikan bahwa 4 bintang agung dan keturunan 9 dewa agung semuanya telah datang ke sini. Selain para jenius dalam daftar jenius, mereka juga telah mengambil batu kenaikan sebagai imbalan atas kualifikasi untuk memasuki dunia iblis. Mereka harus berubah, kata Su Han ringan. Suo Ying tersenyum dan melanjutkan, soal gadis itu, Qin Yun, kudengar dia menghina keturunan Kaisar Yun dan membuatnya pergi dengan marah. Banyak utusan istana Yun di akademi memujinya. Oh, mata Su Han berbinar dan dia tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Su Zun, ada sesuatu yang panggil aku Su Han. Su Han menyela Su Ying dan berkata, kau pernah menjadi guruku, dan kau ingin melindungiku. Ini memang kebaikan untukku, tapi aku tahu sulit bagimu untuk menerima jati diriku yang sebenarnya. Kau mungkin tidak akan memanggilku murid lagi, jadi panggil saja aku Su Han. Oh, Suo Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sejujurnya, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Si kecil yang sangat ia harapkan ternyata adalah Kaisar Naga Iblis kuno yang sangat terkenal di kehidupan sebelumnya. Hanya berdasarkan identitas ini, tidak peduli seberapa rendah tingkat kultivasi Su Han, dia tidak memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai muridnya. Apa yang ingin Tuan Suo Ying tanyakan? Tanya Su Han. Kamu dan Qin Yun, ini sebenarnya hanya salah paham, kata Su Han. Suo Ying melengkungkan bibirnya dan tidak bertanya lagi. Suatu hari berlalu. Di pagi hari, matahari terbit. Setelah lebih dari 100 juta tahun, setelah perang yang menggemparkan itu, ras manusia dan ras iblis berkomunikasi satu sama lain untuk pertama kalinya. Di sini, di Gunung Batas Klan, suara tawa liar yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Hahaha, anak manusia kecil, aku sudah menunggumu. Kudengar tangga rahasia umat manusia menuju surga akan segera dibuka. Klan iblisku menginginkan semua batu kenaikan. Apa-apaan 4 bintang besar dan 9 keturunan para dewa itu? Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan denganku, sang iblis suci? Benar. Mereka cuma sampah. Kalau kalian punya nyali, keluar dan lawan kami. Di mana keturunan Baolin? Kudengar dia punya bakat khusus untuk harta karun. Tangkap dia dan jadikan dia budakku. Qin Jun, Dewa Kuno Rui dan dewa-dewa kuno lainnya masih menjaga Gunung Klan, duduk bersila di kehampaan. Mendengarkan banyak suara yang datang dari bawah, bahkan mereka terlihat sangat jelek. Faktanya, tidak ada ras manusia yang mendukung komunikasi antara kedua ras tersebut. Ras iblis terlalu merajalela. Begitu mereka memasuki wilayah bintang superior, mereka pasti akan menyebabkan badai berdarah. Yang terpenting, klan iblis memiliki iblis suci yang dapat menekan umat manusia. Hampir sejak awal, umat manusia telah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun mereka tidak dapat mencampuri keputusan para majikan tersebut dan hanya dapat menerimanya tanpa daya. Jangan terlalu sombong, ya, para jenius umat manusia kita akan segera tiba di Gunung Batas Klan. Setelah mereka melewati Laut Suci dan memasuki alam iblis, mereka juga akan menimbulkan keresahan di alam iblismu. Dengan Su Zun di sini, bahkan iblis suci pun rentan. Jika 4 bintang besar dan 9 keturunan dewa bertindak, kalian akan dipaksa berlutut dan memohon belas kasihan. Kalian cuma sekelompok orang biadab bodoh yang nggak punya IQ. Berhentilah bersikap sombong.
Umat manusia tidak dapat menahan diri dan mulai mengutuk setan. Wung! Pada saat ini, suara mendengung tiba-tiba datang dari kehampaan, dan tirai cahaya besar terbentang, membawa kekuatan suci yang tak ada habisnya. Bahkan klan iblis pun menutup mulut mereka di bawah kekuatan suci ini. Qin Jun dan yang lainnya berdiri bersama dan membungkuk ke arah tirai cahaya. Namun setelah tirai cahaya itu jatuh ke tanah, terdengar suara gemuruh besar, lalu menghilang dalam sekejap mata. Para iblis tak berujung di gunung batas klan kini dapat berjalan di atasnya dan tidak akan pernah menemui rintangan apapun lagi. Seluruh umat manusia mundur bersama-sama, melihat kemajuan klan iblis, wajah mereka menjadi semakin buruk. Komunikasi antara kedua ras telah sepenuhnya dimulai sejak saat ini. Bush! Setan-setan tak berujung, menutupi langit dan bumi seperti segerombolan belalang, melangkah dari sisi lain gunung klan. Beberapa dari mereka mirip manusia, beberapa berukuran raksasa, dan beberapa melayang di kehampaan. Saat mereka bergerak maju, mereka mengguncang jembatan langit di gunung perbatasan klan, menyebabkan banyak retakan muncul di jembatan, dan sepertinya jembatan itu akan runtuh kapan saja. Bajingan, kalian mau mati? Melihat kejadian itu, mata banyak manusia menjadi merah dan geram. Jembatan langit itu adalah satu-satunya penghubung antara Laut Suci dan markas umat manusia di Gunung Batas Klan. Sebelumnya, umat manusia mengandalkan jembatan langit ini untuk mempertahankan Gunung Batas Klan. Klan Iblis melakukan ini jelas karena mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan jembatan layang. Jika perang pecah 100 tahun kemudian, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk memasuki gunung klan. Dengusan dingin terdengar dari kehampaan, dan kekuatan mengerikan milik alam dewa kuno menyebar, langsung memblokir jembatan langit. Jembatan langit yang awalnya runtuh dengan cepat pulih, dan semua retakan menghilang. Sekeras apapun monster menginjaknya, jembatan itu tetap tak berguna. Kedua suku itu punya aturan yang melarang mereka yang berada di alam dewa kuno untuk bertindak. Apa kalian berencana mengabaikan aturan itu? Di antara para iblis, seekor iblis serigala raksasa berbicara. Tubuhnya sama seperti manusia, tetapi tingginya puluhan meter. Jambulnya yang besar seputih salju dan dipenuhi dengan keganasan yang dahsyat. Aku hanya melindungi jembatan langit. Kalau kau benar-benar ingin melanggar aturan, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Kata-kata Qin Jun terdengar perlahan. Iblis serigala mendengus dingin, tahu ia tak punya cara untuk membantahnya. Ia langsung melambaikan tangannya dan berteriak, "Berhenti!" Suaranya memiliki kekuatan khusus, dan saat dia berteriak, kekuatan energi dan darah yang besar mengalir keluar, dan semua iblis di depan berhenti pada saat ini. Itu pasti setan suci, pikir semua orang dalam hati. Kecuali setan-setan suci, setan-setan lain tidak mempunyai daya tarik yang kuat seperti itu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Dewa kuno Rui sedikit mengernyit. Hehe, iblis serigala mencibir, kalau ada jenius ras manusia yang ingin memasuki dunia iblis, dia pasti akan datang ke Gunung Batas Klan dulu, kan? Karena ini pertemuan pertama kita, tentu saja kita tidak boleh melewatkannya. Klan iblisku pasti akan memberimu kesempatan lebih dulu. Mendengar ini, ekspresi banyak manusia tiba-tiba berubah dingin, dan niat membunuh yang kuat muncul di mata mereka. Jelaslah, para iblis ini juga tahu bahwa para jenius umat manusia akan menghindari pertemuan dengan mereka dan akan memasuki dunia iblis. Sekaranglah satu-satunya kesempatan. Kudengar Kaisar Naga Iblis kuno terlahir kembali. Sekarang dia hanya sampah kecil di alam ilahi. Iblis serigala itu tertawa lagi dan berkata, dia pasti akan memasuki dunia iblis, kan? Kalau begitu, dia pasti akan datang ke sini. Laut suci sialan itu diciptakan olehnya. Aku tidak punya kesempatan sebelumnya, tapi kali ini, aku harus memberinya pertarungan yang hebat. Qin Jun dan yang lainnya masih mengerutkan kening. Memang benar mereka berada di pihak yang berlawanan dengan Su Han, tetapi dalam menghadapi iblis, mereka secara alami termasuk ras manusia terlebih dahulu.
Reputasi Su-han telah lama melampaui 4 bintang besar dan 9 keturunan dewa. Ia bahkan tidak bisa disebut anak ajaib. Jika ia benar-benar dikalahkan oleh iblis, moral umat manusia akan anjlok, yang mana akan sangat merugikan untuk masa yang akan datang. Jangan terlalu banyak berpikir. Dewa kuno Rui mendengus dingin. Dia menggunakan kekuatan kesuciannya untuk membunuh Dewa kuno Taiji, Taiping Tianzun, dan penguasa Istana Daming. Tentu saja, dia punya cara lain. Jika dia benar-benar gagal, itu salahnya sendiri. Memang, Dewa kuno Jingjue juga berkata, metodenya memang sangat kuat, tetapi karena tahu bahwa para iblis ada di depannya, dia tidak menggunakan metode itu untuk menghadapinya. Sebaliknya, dia membunuh para petinggi umat manusia kita. Aku berharap dia mati di tangan para iblis, yang akan dianggap sebagai bencana bagi umat manusia kita. Kim Jun tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menunduk diam, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Wow, pada saat ini, cahaya keemasan bersinar terang di kejauhan, dan 2 sutra keemasan terbang di atasnya, dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atasnya. Mereka datang, kata Dewa kuno Jingjue dan Rui bersamaan. Kim Jun juga mengangkat matanya dan melihat sosok berbaju putih di depan. Desir-desir. Pada saat yang sama, semua iblis di bawah menoleh pada saat ini, menatap orang di Sutra Jinling dengan keganasan dan niat membunuh. Dia datang. Hahaha, mereka mungkin masih berpikir kita sudah memasuki bidang bintang atas, kan? Kita harus menunggu mereka di sini dan memberitahu mereka betapa kuatnya klan iblis kita. Kata-kata tak berujung terdengar, dan aliran darah serta energi mengalir deras ke langit. Sebuah gada tiba-tiba mengguncang kehampaan dan terlempar dari tangan iblis serigala yang berbicara lebih dulu, lalu terbang dengan ganas menuju salah satu dari 2 sutra emas yang mendekat. Su-han sedikit mengernyit. Dia dapat melihat bahwa arah terbangnya tongkat itu bukanlah ke arah Jin Lingchou tempat dia berada, melainkan ke arah Wu Fan Xingzi dan yang lainnya. Kedua sutra emas itu sesungguhnya memisahkan 2 kekuatan manusia. Di sutra Jinling tempat Su-han berada, ada orang-orang dari Yunwang Mansion, Baihua Mansion, Sekte Phoenix dan kekuatan lainnya, serta orang-orang dari ras lain. Di sisi berlawanan dari Jin Lingchou berdiri orang-orang dari banyak kekuatan teratas di area tingkat ke-7, seperti 4 bintang besar, keturunan 9 dewa, para jenius di daftar mendalam langit dan bumi, dan ras lain di bidang bintang atas. Planet Pangu juga ada di sana. Tentu saja, mereka yang akan memasuki dunia iblis kali ini bukan hanya para jenius, tetapi juga banyak orang kuat di alam Xuanshen, dan banyak dari mereka berada di puncak. Membandingkan 2 sutra emas itu, jelaslah bahwa ada lebih banyak orang di pihak Su-han daripada di pihak yang berlawanan. Di Jinling Silat tempat 4 bintang utama berada, jumlahnya kurang dari 500.000 orang, sementara di pihak Su-han, jumlahnya hampir 10 juta orang. Apa yang dilambangkan oleh ini? Kali ini, Su-han memperoleh hampir 500.000 batu kenaikan. Kecuali kekuatan yang berhubungan baik dengannya, siapapun yang ingin memasuki dunia iblis melalui Laut Suci harus menukarnya dengan batu kenaikan. Tentu saja, Su-han juga membayar banyak kristal elemen. Lagi pula, 5 juta per buah, ditambah 500.000 jika dijumlahkan, itu masih jumlah yang sangat besar. Namun ini benar-benar berbeda dengan harga sebelumnya yang lebih dari 100 juta per koin. Ledakan. Gada itu melayang, dengan energi mengerikan dan darah yang bergejolak di dalamnya. Warnanya jelas putih keabu-abuan, tetapi batangnya berisi darah yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah akan meluap. Kalian boleh menyerang bersama-sama, tapi kalau kalian melakukannya, itu akan membuktikan bahwa kalian manusia lebih rendah dariku, para iblis. Suara sarkastis iblis serigala menyusul. Saat ia mengayunkan tongkatnya, 7 aliran darah dan energi muncul di sekujur tubuhnya. Ia jelas merupakan Raja Iblis 7 darah, setara dengan 7 bintang umat manusia, atau bahkan puncak alam dewa mendalam. Selain itu, ras iblis sendiri memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat,
dan dengan berkah ki dan darah, bahkan keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar tidak berani melawan. Gulungan. Melihat tongkat itu datang, terdengar teriakan keras. Seorang lelaki tua di alam dewa misterius 7 bintang mengambil tindakan, mengayunkan rantai hitam di tangannya, mencoba menjebak Gada. Namun yang mengejutkan adalah saat keduanya bersentuhan, rantai itu malah hancur oleh Gada itu. Hanya sampah. Ingat, namaku Langli. Saat Langli selesai berbicara, tongkat itu terus terbang, menyerang ke arah orang tua itu dengan kekuatan yang membumbung tinggi ke langit. Orang tua itu jelas tidak menyangka kekuatan Langli begitu kuat. Ini pertama kalinya dia bertarung melawan iblis. Dia selalu berpikir bahwa keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama dan kekuatan mereka seharusnya serupa. Hua. Sejumlah besar pertahanan muncul di tubuhnya, dan kekuatan kultivasi melonjak keluar, berubah menjadi tangan besar, dan menampar ke arah Gada. Namun begitu bersentuhan, telapak tangan yang terbentuk oleh kekuatan kultivasinya hancur lagi. Saat itu, tongkat itu sudah mendekati lelaki tua itu, dan ia tak mampu lagi mengumpulkan tenaga untuk menyerang. Ia hanya bisa membiarkan tongkat itu mengenainya. Dor. Banyak suara teredam terdengar, dan semua pertahanan hancur. Akhirnya, Gada itu mengenai dada lelaki tua itu, menyebabkan dagingnya hancur berkeping-keping, dan hanya jiwanya yang lolos. Hahaha, Langli tertawa terbahak-bahak, apakah ini alam dewa mendalam 7 bintang milik umat manusia? Tak mampu menahan satu pukulan pun, sungguh tak berguna. Putra Kudus tidak terkalahkan. Di hadapanku, putra suci klan iblis, umat manusia hanyalah sampah. Kupikir ras manusia begitu kuat, tapi aku tak menyangka mereka begitu rapuh. Jika umat manusia seperti ini, maka ras iblisku akan segera menguasai galaksi Bima Sakti. Pada level yang sama, ras manusia tidak sebanding dengan ras iblisku. Mungkinkah bahkan alam master tidak sebanding dengan leluhur iblisku? Hahaha. Sarkasme, ejekan, penghinaan. Segala macam kata keluar dari mulut setan-setan itu, dan bahkan para master pun mulai membenci mereka. Setan besar itu disebut leluhur setan oleh mereka. Bajingan. Di sisi manusia, mereka mengepalkan tangan, menggertakkan gigi, dan memiliki wajah yang sangat muram sehingga air tampak menetes keluar. Di atas sutra emas tempat keempat bintang itu berada, seorang pemuda tiba-tiba berteriak kepada Suhan, Suzun, kau adalah keturunan kehancuran dan pernah menjadi kaisar naga iblis kuno. Kekuatan tempurmu sangat mengerikan. Mengapa kau tidak bertindak dan memberi pelajaran pada bajingan sialan ini dan memberitahu iblis itu bahwa kita manusia tidak boleh dipermainkan? Mendengar ini, banyak sekali mata yang segera menoleh. Dia tidak melihat ke arah Suhan, tetapi ke arah pemuda itu. Mereka sangat marah dan sekaligus menganggap hal itu tidak dapat dipercaya. Orang ini juga cukup terkenal. Dia ada di daftar Tianjiao dan daftar di bank. Namanya Suran. Bahkan 4 bintang besar dan 9 keturunan dewa tidak menyangka bahwa dia akan memasang jebakan untuk Suhan saat ini. Suhan hanya berada di alam dewa bintang 5, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Langli? Dia bisa saja menggunakan cara itu, tapi terlepas dari apakah dia bisa melakukannya atau tidak, kalaupun dia bisa, cara mengerikan itu akan semakin jarang digunakan, yang mana akan melemahkan fondasi Suhan tanpa terlihat. Jika Suhan tidak menerima pertarungan itu sama saja dengan mengakui bahwa dia takut pada Langli. Tak masalah jika para dewa biasa menolak bertarung, lagi pula, memang seharusnya begitu. Mereka bukan tandingan Raja Iblis 7 darah, jadi apa mereka akan mati begitu saja? Namun, identitas Suhan terlalu sensitif. Suran pertama-tama menarik kembali identitas Suhan sebagai keturunan kehancuran, lalu mengatakan bahwa ia adalah kaisar naga iblis kuno. Jika seseorang dengan status seperti itu tidak berani menerima tantangan, lalu apa kualifikasinya untuk disebut manusia? Apakah kamu Suhan, mantan kaisar naga iblis kuno? Benar saja, setelah Suran selesai berbicara,
Lang Li langsung menatap ke arah Su Han. Su Han tetap diam dan tidak menjawab. Su Ran kembali berbicara, tentu saja. Su Zun adalah seorang guru yang tak tertandingi di kehidupan sebelumnya, dan dia juga merupakan pilar umat manusia kita di kehidupan ini. Bagaimana mungkin seorang bajingan iblis sepertimu bisa dibandingkan dengan auranya? Dia mengutuk Lang Li, tetapi kebenciannya ditujukan pada Su Han. Sekte Phoenix pun murka. Qin Yun. Su Han tiba-tiba berbicara dan melambai ke Qin Yun. Katamu, Qin Yu tampak sangat lembut. Cabut kesempatan Su Ran untuk memasuki dunia iblis. Batu kenaikan itu tidak perlu dikembalikan. Anggap saja seperti membelinya darinya dengan 5 juta kristal suci, kata Su Han ringan. Mata indah Qin Yun berbinar dan dia langsung tersenyum. Oke. Mereka berbicara ringan di sini, tetapi ekspresi Su Ran berubah drastis. Su Zun, apa maksudmu? Aku sudah memberimu batu kenaikan, tapi sekarang kau ingin melarangku memasuki dunia iblis. Su Han menoleh padanya dan berkata perlahan, jika umat manusia hanya bisa mengandalkan laut suci untuk memasuki dunia iblis, maka kau, Su Ran, tidak akan pernah bisa masuk dalam kehidupan ini. Kamu tidak tahu malu. Su Ran merasa menyesal, diam-diam mencaci maki dirinya sendiri karena bersikap terlalu kasar. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melawan kehendaknya sendiri, jadi ia berteriak dengan marah, kau tidak bisa memasuki dunia iblis, tetapi kau harus memberiku batu kenaikan. Batu itu bernilai lebih dari 100 juta kristal ilahi. Bagaimana mungkin kau bisa membelinya hanya dengan 5 juta kristal ilahi? Su Han memalingkan kepalanya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Qin Yun menatap Su Ran sambil tersenyum, dan akhirnya mengucapkan 3 kata, kamu pantas mendapatkannya. Anda. Su Ran hanya merasakan dadanya sesak, pusing, dan samar-samar ingin mengeluarkan darah. Anda kehilangan nasi saat mencoba mencuri ayam. Hanya karena beberapa kata itu, dia kehilangan kualifikasinya untuk memasuki dunia iblis, dan bahkan batu kenaikannya pun tertelan. Tidak masalah jika dia tidak bisa mendapatkan kekayaan di dunia iblis, tetapi intinya adalah sebagai seorang jenius di daftar bumi, dia ada di daftar tersebut. Jika dia tetap di bidang bintang superior, dia pasti akan ditantang oleh klan iblis. Adapun monster itu, kemungkinan besar ia tidak akan menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Setelah mengalami apa yang pernah dilakukan Lang Li sebelumnya, ia tidak yakin bisa mengalahkan monster itu. Namun jika ia tidak menerima tantangan itu, maka reputasinya akan langsung hancur, ia akan jatuh ke dasar, dan bahkan mungkin akan dihapus dari daftar orang jenius. Bahkan kekuatan di belakangnya mungkin akan menarik semua perlakuan istimewa untuknya, dan dia tidak akan mampu bergerak maju di bidang bintang atas. Dan semua ini hanya karena ide spontannya, hanya karena sedikit kata-katanya, dan sedikit sanjungan tidak langsung. Di Sutra Jinling tempat dia berada, semua orang diam-diam menjauhinya. Meskipun semua orang menentang Su Han, saat ini, hanya Su Han yang bisa mengendalikan Laut Suci. Tidak ada yang berani membela Su Ran lagi, bahkan 4 bintang. Su Baliu, kau benar-benar kejam. Urat-urat di dahi Su Ran terlihat dan dia hampir menyemburkan darah. Tidak sebaik dirimu, kata Su Han ringan. Diam semuanya. Raungan Lang Li datang dari bawah, Kaisar Naga Iblis kuno, kau begitu kuat di kehidupanmu sebelumnya. Sekalipun kau baru berada di alam ilahi setelah kelahiran kembalimu, kau pasti punya banyak keahlian, kan? Beranikah kau bersaing dengan putra suci ini? Aku sibuk, kata Su Han ringan. Aku khawatir kamu tidak berani. Lang Li memprovokasi. Su Han tersenyum tipis, tetapi tidak menyangkalnya. Sebaliknya, ia berkata, kau adalah Raja Iblis 7 darah, bahkan yang tingkat atas, sebanding dengan puncak alam dewa mendalam ras manusiaku. Bahkan jika kau benar-benar mengalahkanku, kau pikir itu pantas dibanggakan? Apakah yang disebut kekuatan, ras iblis hanya seperti ini, mengalahkan yang lemah dengan yang kuat? Anda, Lang Li mengira Su Han takut menerima tantangan itu, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk membantahnya.
Bagus. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kau menunggu sampai mencapai alam dewa mendalam 7 bintang dan kemudian bertarung denganku lagi? Su Han menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk memperhatikan. Berdasarkan kekuatan tempurnya sendiri, dia memang bukan tandingan Lang Li saat ini. Namun dengan perlengkapan suci kultivasi, akan sulit bagi Lang Li untuk melukainya, apalagi membunuhnya. Tetapi yang tidak diketahui Lang Li adalah jika Su Han benar-benar ingin menyerangnya, mengapa ia membutuhkan alam dewa mendalam bintang 7. Saat dia mencapai alam dewa bintang 7, dia akan mampu membunuh Lang Li seketika. Dibandingkan dengan pikiran manusia yang mendalam, iblis seperti Lang Li memang berpikiran sederhana dan memiliki anggota tubuh yang lebih kuat. Namun setan berbeda. Meskipun mereka secara kolektif disebut satu klan, dengan klan iblis oleh manusia, dalam hal IQ, klan iblis tidak pernah menganggap diri mereka sebagai klan yang sama dengan klan iblis. Mereka jauh lebih pintar daripada klan iblis. Para setan lebih terus terang, sedangkan iblis suka menggunakan tipu daya. Oleh karena itu, ketika Lang Li berencana menunggu Su Han mencapai alam dewa mendalam 7 bintang dan kemudian menantangnya, sesosok iblis segera berdiri. Penampilannya persis sama dengan manusia, tetapi tidak ada bintang di antara kedua alisnya. Sebaliknya, terdapat lapisan darah dan energi yang mengelilingi tubuhnya. Jika kita melihat ki dan darah klan iblis, kita tidak bisa tahu tingkat kultivasi mereka. Kita hanya bisa tahu berdasarkan aura mereka. Aura mereka mirip dengan bintang-bintang umat manusia. Mereka adalah monster dan iblis kuno yang sama sekali tidak dapat dikendalikan, sehingga manusia dapat dengan mudah mengenali tingkat kultivasi mereka. Setan ini, seperti Lang Li, juga merupakan Raja Setan 7 Darah. Lagi pula, posisinya tidak kalah dari Lang Li. Dia jelas juga seorang Saint Demon dengan kualifikasi tingkat Saint. Ras manusia berkultivasi dengan lambat. Aku khawatir saat kau mencapai alam dewa misterius 7 bintang, Lang Li tidak akan lagi menjadi Raja Iblis berdarah 7. Kaisar Naga Iblis kuno, kau punya rencana yang sangat bagus. Jika kami hanya menunggumu tumbuh dewasa perlahan, aku khawatir tak seorang pun dari kami akan mampu melawanmu. Jika kau benar-benar berani, datanglah dan lawan aku sekarang. Klan iblisku bisa memilih Jenderal Iblis dengan tingkat kultivasi yang sama denganmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Su Han dengan tatapan agresif. Lang Li juga mengangguk pelan, metode ini lumayan. Biarlah iblis tingkat Saint setingkat Jenderal Iblis bertarung dengannya. Kalau dia masih menolak, itu bukti bahwa umat manusia benar-benar tidak berguna. Pada saat ini, banyak mata menatap ke arah Su Han. Bukan hanya para iblis saja, manusia di atas sutra emas lainnya pun tampak penuh dengan harapan dan asa. Bahkan King Jun, Dewa Kuno Rui dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Han. Sebagai manusia, mereka paling mengetahui kekuatan tempur Su Han. Jika Su Han juga dianggap sebagai iblis, maka ia minimal adalah iblis setingkat orang suci, karena kekuatan tempurnya sangat mengerikan, sehingga ia sepenuhnya tak terkalahkan pada level yang sama. Mereka yakin bahwa Su Han benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh 5 Jenderal Iblis Darah, bahkan jika lawannya juga seorang iblis suci. Namun, mereka kecewa karena Su Han tidak menerima tantangan itu dan terus menggelengkan kepala dan berkata, "Saya sibuk." 4 bintang dan yang lainnya menunjukkan kekecewaan, tetapi dengan pengalaman Su Ran sebelumnya sebagai pelajaran, mereka benar-benar tidak berani berkata banyak. Ketika Su Han ingin mencabut kualifikasi seseorang untuk memasuki dunia iblis, dia tidak akan melihat identitasmu. Pokoknya, setinggi apapun statusmu, tidak akan ada yang lebih tinggi dari dia. Sebaliknya, iblis itu mengerutkan kening. Lang Li bertanya hampir secara refleks, Jenderal Iblis 5 Darah memiliki tingkat kultivasi yang sama denganmu, alam ilahi bintang 5, dan kau tidak senang karenanya. Kaisar Naga Iblis kuno yang bermartabat itu begitu penakut dan pengecut, dan tak punya nyali.
Itu sungguh memperluas wawasan kita. Iblis itu juga mencibir dan berbicara dengan maksud memprovokasi. Pergi. Su Han bahkan tidak melihat mereka. Dengan lambaian tangannya, Jin Lingchou terbang ke udara. Semuanya, turun ke sini. Setan suci, Mo Juxing, tiba-tiba berbicara, dan energi darah di sekitarnya berputar dengan hebat, berubah menjadi tirai darah besar, mencoba menghentikan Jin Lingchou. Secara logika, karena kedua ras saling berkomunikasi, dia tidak berhak mencegah manusia memasuki dunia iblis. Ini sudah melanggar aturan. Lucunya, Qin Jun, Dewa Kuno Rui, dan yang lainnya berada di kehampaan, tetapi mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka menyaksikannya terjadi. Namun, Dewa Kuno yang halus dan yang lainnya yang tiba di sini kemudian menjadi marah, dan keagungan alam Dewa Kuno meledak, menghancurkan tirai darah dalam sekejap. Hanya ini saatnya. Kalau kalian tidak mengikuti aturan lagi, aku akan mencabut nyawa kalian. Teriak Dewa Eterik kuno itu. Mo Juxing mencibir, apakah umat manusia sudah jatuh ke titik terendah? Aku hanyalah Raja Iblis berdarah 7, tapi aku bisa membuat alam dewa kuno bertindak. Itu sesuatu yang pantas dibanggakan. Su Han jelas tidak berniat memperhatikan rencananya. Jin Lingchou tetap bergegas menuju Laut Suci. 4 bintang besar, keturunan 9 dewa, dan lainnya juga langsung menuju Laut Suci dengan suasana hati yang muram. Namun, pada saat ini, semua manusia merasakan seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Mereka telah menyaksikan kekuatan Lang Li dan Mo Juxing dengan mata kepala mereka sendiri. Terutama Lang Li, yang berada di level yang sama dengan alam dewa mendalam bintang 7, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun di tangannya. Tubuhnya langsung hancur, hanya menyisakan jiwanya. Kengerian iblis suci telah terungkap sepenuhnya. Dan ada lebih dari 50 setan suci seperti mereka yang telah muncul sejauh ini. Puncak alam Xuanxian umat manusia hampir tidak dapat melawan mereka, tetapi orang-orang puncak alam Xuanxian itu tidak seperti Lang Li dan lainnya yang memiliki kualifikasi untuk menjadi orang suci. Kualifikasi untuk menjadi orang suci tidak hanya mencakup pengembangan diri yang cepat, tetapi juga, khususnya bagi para iblis, bakat-bakat khusus, yang hampir setara dengan sarana yang sangat kuat yang diwarisi oleh umat manusia dari kesucian. Jika Lang Li, Mo Juxing dan yang lainnya dianggap sebagai para jenius dari klan iblis, maka satu-satunya orang dari ras manusia yang dapat bersaing dengan mereka hanyalah 4 putra bintang. Bahkan di antara keempat bintang ini, mungkin hanya bintang Pangu yang memiliki keyakinan untuk menang. Sedangkan 3 bintang lainnya, belum ada yang mencapai alam dewa mendalam bintang 7. Secara fundamental, mereka lebih lemah daripada Lang Li dan yang lainnya. Setan 7 darah ini, dalam hal kekuatan tempur mereka yang sesungguhnya, mungkin tak terkalahkan di bawah alam para dewa. Inilah yang dikhawatirkan umat manusia. Kedua ras sedang berkomunikasi satu sama lain, dan Lang Li dan yang lainnya akan segera memasuki wilayah bintang superior. Jika alam dewa surgawi tidak dapat bertindak, umat manusia akan ditindas oleh mereka dan tidak akan mampu bangkit. Terutama setelah melihat 8 sosok duduk di kursi berdarah di antara sekelompok setan. Setiap kursi berdarah dipikul oleh puluhan iblis, dan 8 sosok di atas kursi berdarah itu terus-menerus meraungkan darah dan ki mereka, memancarkan aura mereka dari waktu ke waktu. Mereka telah melampaui Lang Li dan Mo Juxing, dan mungkin berada di level puncak Raja Iblis. Mereka bukanlah para jenius dari dunia iblis, melainkan iblis yang sangat kuat, dan kualifikasi mereka pun setingkat orang suci. Ini baru kelompok pertama klan iblisku. Mo Juxing seolah bisa membaca isi hati orang-orang dan mencibir. Selanjutnya, akan ada gelombang kedua, gelombang ketiga, dan bahkan lebih banyak lagi. Apa Kaisar Naga Iblis kuno tidak takut melawan klan iblisku? Lalu klan iblisku akan menggunakan nyawa manusia untuk mengenang pengorbanan heroik anggota klan kita di Gunung Batas Klan, dan memaksa Su Han keluar dari dunia iblis.
Jelaslah, bintang iblis sangat tidak rela melihat manusia memasuki dunia iblis untuk mendulang rejeki. Meskipun tangga menuju surga di bidang bintang superior akan segera terbuka, tidak seorang pun tahu kapan akan terbuka. Tapi dunia iblis berbeda. Ada banyak alam rahasia di sana. Aku khawatir Suhan dan yang lainnya akan bisa mendapatkan sedikit keberuntungan begitu mereka masuk. Situasi ini, yang hampir seperti pertukaran kekayaan, lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat bagi klan iblis. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.